koperasi adalah konsep gotong royong. Koperasi Desa Merah Putih. Sedikitnya 80.000 koperasi desa sudah diluncurkan. Bagaimana implementasinya? Inilah yang mesti dipertanggungjawabkan. Semoga yang di pemerintah atas itu bagaimana supaya kami-kami ini pelaku usaha bisa dilibatkan. Mereka punya badan usaha, harapannya nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Nanti secara nasional, insya Allah tumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% akan tercapai. Kita datang ke lokasi itu cuma provinsi by provinsi supaya semuanya bisa memiliki pengetahuan yang sama bagaimana cara berkolaborasi dengan baik dan benar. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. 1 tahun pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada tanggal 20 Oktober 2025. Keduanya resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Minggu 20 Oktober 2024. Dalam 365 hari terakhir, sejumlah program terus digerakkan untuk mewujudkan Asta Cita. Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program Asta Cita terkait pembangunan ekonomi yang merata hingga ke tingkat desa. Adapun pemerintah menyediakan dana 3 miliar rupiah untuk setiap koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Julianto mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi bangsa terletak pada rakyat. Melalui koperasi, kemandirian ekonomi dari tingkat desa hingga nasional bisa dibangun. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa seluruh aset koperasi desa akan menjadi milik pemerintah desa dan 20% keuntungannya untuk APBD desa. Sejalan untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani menyampaikan komitmen kejaksaan dalam mengawal dan mendukung penuh pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Jamintel pun menekankan bahwa kejaksaan terbuka luas untuk membantu koperasi Desa Merah Putih, baik dalam pengawalan dan pendampingan melalui aplikasi Jaga Desa. Lalu seperti apa kolaborasi yang dilakukan berbagai pihak demi membangun desa, pembangun Indonesia? Berikut selengkapnya Abraham bersama tim turut hadir dalam acara bimbingan teknis perkoperasian Koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Kamis 16 Oktober 2025. Sobat, setahun pemerintahan Prabowo Gibran, banyak perubahan yang sedang dijalankan oleh orang nomor 1 di Republik ini, Pak Prabowo, dalam visi Asta Cita yang ditelurkannya. Tentu kita mengawalnya, mengikuti prosesnya, dan berharap bahwa Asta Cita benar-benar bisa diwujudkan untuk menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera secara merata. Dan di antara banyak program lokomotif yang dihadirkan oleh Presiden Prabowo, saya Abraham Silaban melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa program ini dijalankan satu persatu. Bukan hanya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, tapi key wins lain yang kita tidak bisa pinggirkan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Sedikitnya 80.000 koperasi desa sudah diluncurkan. Tentu bagaimana implementasinya, inilah yang mesti dipertanggungjawabkan. Saya hadir
di Kabupaten Tangerang dan melihat etalase di belakang saya ini adalah bagian dari produk-produk yang menjadi pendorong ekosistem ekonomi yang ada dalam Koperasi Desa Merah Putih. Kita akan lihat di belakang saya tidak sedikit ya karya-karya kreatif yang dihadirkan oleh desa yang ada di sini. Song bakul dari mana ini, Pak? Dari Kecamatan Sukamulya. Kecamatan Sukamulya, Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Oke. Ini apa aja, Pak, yang dia jual biasanya? Ada peci, ada popok, ada caping. Jadi kita Oh, udah oke. ke peci, Pak. Ini peci ya? Peci. Wah, ini menarik ini. Ini salah satu produk yang menjadi keunggulan ya, Pak ya. Ini menjadi produk signature lah, bisa dibilang begitu ya, Pak ya. Dari Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya ya, Pak ya, Kabupaten Tangerang, Saung Bakul. Bapak tadi bilang Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Berarti didorong oleh Koperasi Desa Merah Putih, Pak. Didorong, dapat dorong dari Diskum juga, Pak. Diskum Dinas Koperasi. Oke. Iya. Setahun Pak Prabowo, apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, dimajukan ekonomi kreatifnya. Terus dukunglah produk-produk lokal, Pak. Luar biasa. Sukses untuk Bapak ya, dengan Bapak siapa tadi, Pak? Bapak Haji. Pak Haji ya. Iya. Sehat-sehat untuk Pak Haji. Iya. Semoga sukses untuk usaha mikro dari warga di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya ya, amin. Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Iya. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini ada produk-produknya loh. Ini tas Anyam dari bahan baku anyaman pandan. anyaman Pandan pandan. Iya. Ini dari desa Pasar Kemis sih sebenarnya. Desa Pasar Kemis. Iya, kecamatan Pasar Kemis. Oh, Kecamatan Pasar Kemis. Iya, ini tenunnya tenun Baduy. Tenun Baduy. Iya, Oke. tenun Baduy, dan ini bahannya pakai kulit sapi. Ini juga pemberdayaan masyarakat yang ada di kami. Luar biasa. Bu, bagaimana menurut Ibu dukungan Koperasi Desa Merah Putih terhadap upaya usaha mikro di tempat Ibu? Alhamdulillah sih sangat membantu sekali. Jadi dengan adanya KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih, insya Allah sangat membantu untuk para UMKM untuk meminimalisir supaya UMKM itu tidak terjerumus dengan pinjam-pinjaman pinjol yang sekarang lagi marak seperti itu, Iya. Pak, ataupun bank-bank keliling yang bunganya lebih besar seperti Oke. itu. Dengan adanya KDMP ini di koperasi pun menyediakan program kayak seperti sembako lebih harga terjangkau, Oke. seperti itu, Pak. Oke, Bu. Sudah tahu kucuran anggaran 3 miliar yang mau dicairkan? Insya Allah udah tahu, Pak. Sudah tahu. Sudah tahu. Harapannya seperti apa dengan anggaran itu? Harapannya sih benar-benar tetap tepat sasaran ya, Pak ya, seperti itu ke warga yang benar-benar membutuhkan. Iya. Seperti tadi saya bilang, untuk meminimalisir supaya sekarang kan Pak Mas sekarang online udah bisa pinjol dengan betul. bunga lebih tinggi dan sangat menjerat sekali seperti itu. Jadi kalau siapa tahu dengan adanya KDP ini bunga lebih rendah dan Oke. ibu-ibu bisa mendapatkannya pun lebih Oke. gampang Oke. seperti itu sih, Pak. Makasih ya Bu ya, kita lihat. Ini jadi ada usaha mikro. Kita bisa melihat bahwa di sini ada koperasi ya. Koperasi Merah Putih UMKM binaan Provinsi Banten juga. Kalau ini, halo, dengan siapa? Neng Ipin Oktaviani Ya, dari Neng. Golok Langit. Golok Langit. Betul. Wah, luar biasa nih. Ini goloknya ini produk Koperasi Desa Merah Putih juga? Iya, Masuk di ya? Kecamatan Petir di Sindang Sari, Desa Sindang Sari. Oke. Oh. Ini dia golok binaan Merah Putih. Ini kita kembalikan lagi ya. Saya ngeri kalau pegang golok-golok gini, Mas. Nah, balik lagi, Mas. Ini kan luar biasa ya. Menurut Mas, gimana dukungan Koperasi Desa Merah Putih terhadap produk-produk seperti ini, produk golok langit yang harapannya ini kan signature dan juga bisa menjadi unggulan lah di desa ataupun kelurahan, kecamatan di mana Koperasi Desa Merah Putih dihidupkan. Desa Merah Putih Sindang Sari yang ada di Kecamatan Petir itu ini banget, mendukung banget. Oke. Karena salah satu potensi kerajinan tangan yang ada di daerah tersebut. Oke. Mendukung banget. Mendukung ya. Ada kendala nggak sih yang mau disampaikan? Kendala pasti mungkin karena sajam aja sih, Pak, kategorinya. Kategori ya. Kategorinya. Jadi Oke. kita kadang kalau dijual online di e-commerce itu kadang terhambat atau di-ban ya kategori. Oh, oke. Karena mungkin mereka punya peraturan tersendiri. Oh, dan harapannya bahwa itu bisa dibantu, Betul. diasistensi. Karena kita sering dihapus sepihak, Pak. Padahal sajam ini memang adalah
ya memang instrumen Banten ya nggak sih? Iya, betul. Jadi memang Khas banget. budaya kan, instrumen budaya Banten ya nggak sih, produk-produk kebudayaan Banten kan? Ya memang ya itu harus disampaikan. Dan harapannya seperti apa, Mas? Harapannya Golok ini terus ya, Golok Langit ini bisa berkembang tidak hanya di Provinsi Banten namun nasional dan internasional. Baik, terima kasih ya Mas. Siap. Dengan Mas siapa? Mas Haris. Mas Haris, makasih ya. Ya, Dengan Mas Pak. Haris ya. Ini luar biasa ya. Ini testimoni dari warga beragam tentu saja. Mereka berharap bahwa ya produk-produk yang dilahirkan itu adalah produk yang disupport oleh pemerintah. Nah ini juga usaha mikro koperasi desa Merah Putih Panongan, ya Bu ya. Iya, Wah, saya luar dari biasa. Panongan dan Waduh. ini adalah produk unggulan, ada EcoPrint. Kami ini selaku pelaku usaha, tentunya kita butuh modal dan kami tahu Koperasi Merah Putih itu akan mengucurkan dana. 3 miliar. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha ini untuk bisa bergabung di koperasi yang ada di desa-desa? Mohon arahan pendampingan supaya dari pihak desa juga mengajak kami selaku pelaku usaha untuk bergabung supaya Oke. kami juga bisa memanfaatkan dana itu. Oke, berarti selama ini ada kekhawatiran tidak dilibatkan. Bicara itu belum sih, cuman harapan ini saya sampaikan harapan semoga yang di pemerintah atas itu bagaimana supaya kami ini pelaku usaha bisa dilibatkan. Ya ada beberapa produk lain di sini kita lihat. Ini usaha mikro KDMP, Koperasi Desa Merah Putih Balaraja. Balaraja ini Pak. Oke, ini dodol ini Pak. Jadi dodol bukan hanya dari Garut, tapi juga di Balaraja. Tangerang juga ada. Ada kelapa jeli juga dari Ada kelapa juga? Ya. Wah, ini produk kelapa. Balaraja juga. Oke. Balaraja kelapa jeli, di dalamnya kelapa yang udah dibuat jadi jeli gitu. Oke. Terus ditambahin kerokan kelapa lagi. Saya belum pernah Pernah. menyantap yang seperti Ya. ini, menikmati yang seperti ini. Karena kelapa di dalamnya jadi jelly kayak gini. Dibuat jelly. Ya, dibuat jadi jeli. Iya, ini luar biasa sih. Balaraja. Ini produk UMKM binaan Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Hanya dipasarkan di daerah Balaraja? Sekarang kita masih di Kabupaten Tangerang, Oke. Pulau Jawa juga ada, cuman kita sebenarnya masih reseller, jadi belum buka cabang. Pak, apa sih tantangan Pak untuk menghasilkan satu produk seperti ini dengan melihat potensi bahwa Koperasi Desa Merah Putih sedang digalakkan? Pertama mungkin sama ya investor ya. Oke. Oke, harapannya berarti lebih disupport lagi Betul, begini Pak ya? lebih support lagi dan mungkin lebih teman-teman yang lain juga banyak tuh produknya yang bagus-bagus yang bisa bersaing juga. Gitu sih. Luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ini produk yang saya nikmati betul. Luar biasa nih, UMKM Dekla. Namanya Dekla, brandnya Dekla. Brand Dekla. Dari Kalapa Ami, Balaraja. Asli UMKM produk binaan Koperasi Desa Merah Putih. Sukses untuk Bapak sekali lagi sih. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Di desa-desa itu masyarakat desa tidak lagi jadi objek atau penerima manfaat. Mereka harus jadi subjek pelaku ekonomi. Cita-cita dan keinginan target pemerintah pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% akan tercapai. Kita kunjungan ke beberapa stand, ini juga termasuk salah satu yang kreatif bagus. Ini kombinasi antara batik khas Baduy, tenun Baduy, plus dengan kerajinan anyaman bambu, plus dengan kulit dari sapi. Ini perbedaannya, biasanya pelaku UMKM itu mereka adalah usaha perorangan dan mereka nggak punya badan usaha. Nah, dengan mereka bergabung di koperasi, mereka tidak lagi menjadi usaha perorangan, tapi menjadi usaha kolektif, dan mereka sudah punya badan usaha. Ketika mereka sudah menjadi anggota koperasi, kami di Kementerian Koperasi akan membantu permodalan, manajemen, pendampingan, inkubasi, dan lain sebagainya, supaya mereka naik kelas.
UMKM-nya itu. Luar biasa bersama dengan Jamintel loh. Selama ini kami selalu didampingi, dibantu seperti acara hari ini juga ini tidak terlepas dari dukungan Pak Jamintel dengan dukungan Pak Gubernur ya, untuk mensukseskan program Presiden Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, ini fenomena menarik karena pada prakteknya ada Koperasi Desa Merah Putih dan ada berbagai produk yang ada di sini. Saya Abraham Silaban, saya berdiri di sini. Jadi harapannya bahwa entah itu kerajinan dari Dekranasda, kemudian juga entah itu cemilan, ini adalah bagian dari upaya tentu saja untuk memastikan bahwa ekosistem desa betul-betul berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sobat, hari ini istimewa. Setahun pemerintahan Prabowo bicara bagaimana upaya Asta Cita diwujudkan. Salah satu lokomotif program yang terus dijalankan dan digalakkan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Paralel dengan itu, Jaksa Jaga Desa alias Jaksa Gara Desa alias Jaga Desa terus juga dijalankan oleh kejaksaan. Ini terus dilakukan. Kita lihat ada Pak Jamintel di sini, Prof. Rida Mantovani, dan juga ada Menteri Koperasi. Bagaimana Pak Menteri menjelaskan kegiatan hari ini linear dengan upaya perwujudan saja Pak Presiden setahun pemerintahan Pak Prabowo? Jadi koperasi desa yang dibentuk di 80.000 desa dan Kelurahan Merah Putih bukan merupakan program pemerintah semata, tapi ini adalah sebuah gerakan negara yang harus didukung oleh semua pihak, bukan tugas Kementerian Koperasi. Dan oleh karena itu kehadiran Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Intelijen, Pak Profesor Reda dengan jajarannya, dengan dukungan pemerintah provinsi, ini akan kita bersatu padu untuk menjadikan gerakan negara tentang membentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi sesuatu yang nanti akan di desa-desa itu masyarakat desa tidak lagi jadi objek atau penerima manfaat. Mereka harus jadi subjek pelaku ekonomi. Mereka punya badan usaha. Harapannya nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Nanti secara nasional insya Allah cita-cita dan keinginan target pemerintah pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% akan tercapai. Kucuran 3 miliar per koperasi kapan diwujudkan? Sudah besok saya bersama dengan Pak Panglima TNI dengan beberapa menteri melakukan pencanangan untuk dimulainya proses pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai, karena Presiden ingin ada standarisasi gudang-gudang dan gerai-gerai yang baik, yang bagus. Kemudian nanti akan diberikan sarana pendukung dan lain sebagainya. Operasionalisasinya nanti dibantu dengan modul-modul pelatihan yang sudah kita siapkan dari Kementerian Koperasi dan model-model bisnisnya yang melibatkan BUMN dan swasta. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah proses mitigasi resiko dan pengawasan. Dan oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini Pak Jamintel, yang memberikan aplikasi Jaga Desa untuk bisa digunakan sebagai alat monitoring dari koperasi desa. Setahun pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana Anda menilai progres dari Koperasi Desa Merah Putih? Apakah kemudian sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang di tiket? Ini membangun baru 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, legalitasnya dari bulan Maret sampai dengan Juli alhamdulillah telah terbentuk. Dari bulan Juli sampai dengan Oktober kami memang harus mematangkan, merampungkan beberapa relaksasi, regulasi-regulasi dan penyiapan SDM dan lain sebagainya, termasuk BIMTEK yang seperti ini. Tapi nanti setelah Oktober dimulai pembangunan fisik gudang gerai, itu langsung dilaksanakan secara bertahap operasionalisasinya. Dan kita akan lihat nanti manfaat sebesar apa kepada masyarakat itu ketika sudah operasionalisasi. Tapi yang kami yakin dari apa yang menjadi cita-cita Presiden, bahwa sekarang desa adalah menjadi kekuatan. Dan saya rasa kami setuju dengan itu dan membangun desa, membangun Indonesia. Dan ada koperasinya.
Jadi ini adalah semangat Presiden untuk menjalankan kembali amanat konstitusi yang selama ini agak kelupaan oleh kita semua. Ini amanat Undang-Undang 45, amanat pasal 33, amanatnya para pendiri bangsa kembali kepada soko guru perekonomian nasional. Mengenai skema pembiayaannya itu dikembalikan ke Danantara, betul? Dipinjamkan dulu dari Danantara melalui Bank Himbara, kemudian dibangunkan gudang gerai karena bangunan fisik ini penting. Tetapi nanti bangunan fisik, gudang, dan gerai-gerai itu akan kembali menjadi milik desa. Dan nanti kegiatan operasional dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ketika mendapatkan untung ada imbal jasa 20% yang akan menambah dana desa. Jadi insya Allah kita akan yakin. Pak Jamindel, bagaimana menjawab Pak bahwa Koperasi Desa Merah Putih ternyata linear juga dengan program Jaga Desa, Pak? Iya, karena kan memang fokus kita kan di Jaga Desa. Ternyata di desa itu punya aset, yaitu namanya Koperasi Merah Putih. Ya, sekali mendayung 230 terlampaui. Nah, kita dukung program Presiden Republik Indonesia untuk menuju Indonesia sejahtera. Oke, tantangannya akan seperti apa, Pak? Ketika kemudian kerjasama dengan Kementerian Desa dan kali ini kemudian menggalakkan kerjasama dengan Kementerian Koperasi untuk menjangkau, ini sudah lebih hampir 10 provinsi ya Pak ya, menggalakkan Jaga Desa. Ya itu kan kolaborasi memang kan dari satu daerah ke daerah lainnya beda, oleh karena itu perlu treatment yang khusus lah. Nah, makanya kita datang ke lokasi itu cuma provinsi by provinsi supaya semuanya bisa memiliki pengetahuan yang sama bagaimana cara berkolaborasi dengan baik dan benar. Mengenai skema pembiayaan tadi Pak, 3 miliar itu angka yang nggak sedikit. Nah, Pak Freda, bagaimana Prof. Freda melihat bahwa perlu kemudian monitoring untuk memastikan bahwa upaya pembiayaan itu tepat sasaran? Nah, makanya tadi itu dari sejak pembuatan Inpresnya kami hadir, ya kan? Iya. Juga itu semua kegiatan yang ada di koperasi kan sudah ada di aplikasi kita. Jadi akhirnya semua input yang ada di dalam data-data yang ada di Kementerian Koperasi ada juga di data kami. Jadi itu akan memudahkan kami untuk melakukan mitigasi. Juknis nasional. Sebagaimana sudah ditentukan Juknis, kita ikuti itu aja. Terakhir Prof. Freda, setahun pemerintahan Pak Prabowo, Anda orang yang saya lihat konsisten betul bagaimana memastikan bahwa desa betul-betul termonitoring mulai dari pembangunannya, mulai dari upaya untuk memastikan kemandirian pangan di sana, dan kali ini mengawal Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan Pak Menteri, Pak Meri. Bagaimana Anda melihat setahun Pak Prabowo? Ya, karena Pak Prabowo itu punya niat yang tulus untuk membangun rakyatnya jadi sejahtera dimulai dari bawah, dari desa. Nah, desa untuk bisa sejahtera harus punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, yaitu berupa apa? Koperasi Merah Putih. Itu sudah tercantum dalam konstitusi. Nah, ya kembali ke hitoh konstitusi kita, bangun rakyat menjadi sejahtera dari bawah, dari desa. Ini gerakan kita semua, Gerakan nasional. gerakan semua teman-teman media pun juga harus bantu. Terima kasih. Pak Abraham. Jalan ke sini, Pak. Jalan ke sini, Pak. Modal dasarnya dia harus berkomitmen bahwa kami diberikan kesempatan untuk mendirikan, mengukuhkan koperasi, kami harus memutar roda perekonomian di tingkat desa. Itu yang penting. Sobat, setahun pemerintahan Prabowo Gibran, upaya untuk memastikan asa cita Prabowo Gibran itu betul-betul terlaksana terus dilakukan oleh lintas instansi, kejaksaan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, semua melakukan upaya itu terkait dengan program Quick Wins Pak Prabowo yang di-highlight tentu saja yang ada di depan mata yang baru kita saksikan adalah Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten. Kita melihat bagaimana MOU dikerjakan. Maka dari itu kita akan berbincang bersama dengan tokoh-tokoh yang sudah hadir bersama saya di sini. Di sebelah kanan saya adalah Pak Andra Soni, Gubernur Banten. Terima kasih Pak Gubernur ya. Di sebelah kiri saya Pak Siswanto, Kajati Banten. Pak Kajati, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan Pak Maisal. Siap. Bupati Tangerang Kabupaten. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bang Abraham. Terima kasih Nusantara TV. Ya. Dan kita lihat sumringah dengan menggunakan peci ya Pak ya? Peci apa ini Pak? Peci Anyaman, produk Kabupaten Tangerang. Produk Kabupaten Tangerang. Ya. Dan ini produk
dari binaan Koperasi Desa Merah Putih, betul? Ya, UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih. Wah, luar biasa. Ini sudah dipasarkan di mana saja, Pak? Sementara kita sudah digunakan oleh seluruh ASN Kabupaten Tangerang. Ini menggunakan pada saat hari Senin dan hari Rabu. Ini sudah dilaksanakan. Berikutnya ini sudah juga kita sebarkan juga penggunaan ini kepada desa-desa dan kecamatan-kecamatan. Luar biasa. Dan hari ini digunakan oleh tokoh-tokoh hebat di Provinsi Banten. Pak Gub, mengingat bahwa upaya untuk memastikan program Koperasi Desa Merah Putih itu terus berjalan dan pemerintah provinsi melakukan upaya terbaiknya. Bisa diceritakan kepada kami apa yang dikerjakan? Baik, alhamdulillah menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, beberapa program-program yang menjadi program hasil cepat dari Pak Prabowo berjalan baik di Provinsi Banten. Tentu belum sempurna, tapi kita harus akui dalam 10 bulan terakhir salah satu adalah program makan bergizi gratis. Kemudian Koperasi Merah Putih, dari sisi kelembagaan 1.551 desa dan kelurahan sudah ada kelembagaannya. Dan kemudian sekarang sedang berproses kaitan dengan operasionalnya. Kemudian pada hari ini berkat dukungan dari Kejaksaan Agung, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Intelijen, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tangerang yang berjumlah 274 ini akan menerima bantuan CSR. Ini adalah bentuk kolaborasi antara swasta dengan pemerintah dan koperasi. Luar biasa, Pak Gubernur. Bagaimana memastikan bahwa upaya untuk melembagakan ini bukan hanya ada dalam tataran aparatur saja, tapi pada prakteknya juga perangkat desa juga betul-betul mengerti. Bicara soal Koperasi Merah Putih misalnya, kita bicara mengenai literasi, pemahaman mereka, bicara soal manusia, sumber daya dan lain sebagainya. Tentu ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah untuk mengelolanya, tidak mudah memastikan bahwa mereka berjalan seiring. Apalagi ini bicara anggaran yang nggak kecil, Pak. Betul. 3 miliar akan dikucurkan per koperasi, Pak. Betul. Ya, pertama program ini kan tidak serta-merta. Ini program kan berhasil refleksi kita sekian puluh tahun. Undang-undang dasar kita juga menyampaikan bahwa ekonomi kita dikelola dengan sistem koperasi. Dan kemudian selama ini ya orang atau warga selalu berusaha sendiri-sendiri. Ini kekuatannya tidak kuat. Nah, dengan program Asta Cita Pak Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa, ya sehingga koperasi ini menjadi linear ya dengan apa yang ditargetkan. Dan alhamdulillah kita melihat respon dari para aparatur desa, ditambah lagi kemudian rencana bantuan modal yang tersistem ya, tidak serta-merta gitu, tersistem. Dan tugas kita sebagai kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, adalah mengkonsolidasikan, mengorkestrasi supaya semua persyaratan-persyaratan secara administratif itu bisa terpenuhi dan kemudian persyaratan-persyaratan untuk operasional juga terpenuhi. Maka langkah berikut adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi akan membangun setiap koperasi itu 1 buah gudang dan outlet. Ya, gudang dan outlet memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh desa setempat. Dan ini salah satu penunjang daripada kegiatan operasional koperasi, karena targetnya ini kan untuk jangka panjang. Dan kerja kolektif yang hari ini kita lakukan bersama-sama dengan kabupaten kota, kemudian dari lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan juga dengan Korem, itu intens kita lakukan. Jadi saling support gitu ya, saling support, dan mudah-mudahan ya hasilnya akan segera terlihat. Luar biasa. Saya ke Pak Bupati ya. Pak Bupati, disebutkan ada bantuan yang dikucurkan, CSR begitu ya Pak ya. Bagaimana mengimplementasikan ini menjadi sesuatu yang betul-betul nyata di tengah masyarakat? Ini sebetulnya ide ini memang turunnya dari Pak Jaksa Agung melalui Jam Intel ya, terkait dengan bagaimana caranya untuk Koperasi Desa Merah Putih ini sebelum mendapatkan suplai atau kiriman dari pemerintah pusat, supaya ada upaya-upaya awal mereka untuk bisa mengoperasionalkan. Sehingga kami bersama dengan jajaran di sini dengan tim komunikasi dengan pihak swasta. Satu desa itu 100 juta jumlahnya. Jadi kalau
100 juta satu desa koperasi merah putih, berarti kalau dikali 274 berarti 27.400.000.000 juta. Hanya memang bertahap. Tahap pertama kita untuk 60 desa kelurahan koperasi merah putih. Nanti tahap berikutnya disesuaikan dengan kesiapan daripada teman-teman ketua koperasi desa merah putih yang ada di Kabupaten Tangerang. Tapi endingnya nanti akan dapat kita 274 desa. Dan ini sebagai modal awal, sosialisasi kami sudah lakukan, terus juga juklak-juknis sudah kita siapkan, sudah kita setujui, kita koordinasikan juga dengan Kementerian Koperasi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mereka sudah running. Pak Siswanto, Pak Gajati, Pak, ini bukan sekali ya pendekatan dilakukan oleh Kejaksaan terhadap upaya mengawal terwujudnya pelaksanaan implementasi Astacita pemerintahan Pak Prabowo Gibran lewat Jaga Desa, itu ditelurkan salah satunya. Kemudian juga kita melihat hari ini membangun kerjasama dengan Kementerian Koperasi untuk mengoptimalkan program Quick Wins-nya Pak Prabowo, Koperasi Desa Merah Putih, begitu Pak. Ini apakah memang wujud lain dari upaya Kejaksaan selain kita mengerti bahwa Kejaksaan dalam framing pikir masyarakat ya fokusnya pada penegakan hukum, intinya di sana, begitu Pak? Betul. Mas Abraham, bahwa mungkin bisa saya jelaskan sedikit bahwa ini adalah tidak lepas dari peran tugas dan fungsi Kejaksaan. Bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan itu memang tidak hanya sekedar penindakan, tetapi juga masuk ke dalam pencegahan. Supaya apa? Supaya tindak pidana itu tidak terjadi. Salah satunya adalah mengimplementasikan dalam rangka mengawal Astacita itu, mengimplementasikan Jaga Desa atas perintah Pak Jaksa Agung, kemudian diterjemahkan oleh Pak Jamintel, dan diperintahkan pada kami di lapangan untuk bagaimana mengawal desa, termasuk dana desa, dalam hal ini juga Koperasi Merah Putih, itu berjalan secara operasional, berjalan dengan tidak ada permasalahan di kemudian hari. Makanya kita kawal sejak dini dengan anggota-anggota kami di daerah. Seperti tadi kita saksikan bersama, ada MOU antara Kasih Intel di masing-masing kejaksaan negeri di seluruh wilayah Banten, MOU dengan Abdesnas. Tadi kita saksikan, itu dalam rangka adalah untuk mengawal keberlangsungan program yang hari ini adalah koperasi ke depan, yang ini kan baru permulaan. Ini ke depan akan akan berlangsung dengan adanya banyak, sebagai Pak Bupati sampaikan tadi, Pak Gubernur sampaikan, akan banyak bantuan-bantuan kan tentunya. Betul. Itulah perlu pengawalan supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu yang agar kita pastikan. penggunanya tepat sasaran. Tepat sasaran. Oke, tidak ada penyelewengan. Betul, itu yang kita cegah. Jangan sampai ada penyelewengan. Oke, apakah kemudian ada keraguan-keraguan di sana juga bahwa ini kan angka yang tidak sedikit ya, 3 miliar loh Pak. Dikucurkan kepada setiap sebenarnya bukan keraguan-keraguan, tetapi kita lebih kepada menularkan, lebih kepada mengawal kepada masyarakat desa yang mengelola keuangan yang cukup besar ini, supaya tidak ada penyimpangan saja. Bukan keraguan-keraguan, tapi kita memastikan bahwa itu berlangsung dengan lancar dan aman. Tapi lepas dari itu kan kita melihat sebagai pivot juga ini berjalan ke Kejaksaan. Kita melihat lintas instansi dan kami melihat juga Kejaksaan hadir lintas provinsi begitu ya. Apa yang dikejar dari ini semua? Apa jangan-jangan memang ada instruksi untuk memastikan Kejaksaan layaknya tadi penegak hukum memang harus mendorong program Pak Prabowo? Betul, salah satunya memang harus mendorong supaya program Pak Prabowo ini program Presiden berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Dan dalam pelaksanaannya justru kita harus berkolaborasi. Prinsipnya kita itu kan pemerintah itu kan satu, hanya pembagian tugasnya masing-masing. Kita saling kontrol, saling mengisi, supaya program-program dari negara ini berjalan dengan lancar. Anda sependapat Pak? Ya, tentu saya sependapat bahwa program Bapak Presiden ini bukan lagi menjadi program Pak Presiden, tapi menjadi prioritas daripada nasional, menjadi prioritas daripada rakyat Indonesia. Koperasi contohnya, apa yang sekarang kita sama-sama kolaborasikan dengan semua pihak, salah satunya dengan Kejaksaan, itu harusnya kan memberikan sebuah rasa aman bagi kita bahwa kita berusaha sama-sama memastikan bahwa
yang dimaksud, yang dituju dari dibentuknya Koperasi Merah Putih ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satu adalah dari pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Oke, tantangan terbesarnya apa sih Pak? Anda seorang birokrat, Pak Andrasoni, ketika dikucurkan anggaran yang tidak sedikit demikian. Nah, kita juga melihat bahwa potensi abuse of power juga ada di sana. Ya, ada perangkat-perangkat yang bisa saja menyalahgunakan itu. Sebelum pada akhirnya termonitoring oleh Kejaksaan, apa yang Anda lakukan? Ya, bahwa semua kegiatan berpotensi menyimpang pasti ada ya. Oleh karena itu kolaborasi penting. Tadi Pak Si sampaikan bahwa kita ini sebenarnya punya tugas yang sama, cuma penempatannya saja. Gubernur sebagai orkestrasinya ya, dengan jumlah desa dan kelurahan 1.552 seprovinsi Banten, jumlah penduduk 12,4. Di sana ada Forkopimdanya, kemudian ada vertikalnya, semua bekerja. Salah satu contoh saat kita pembentukan badannya atau kelembagaan dari koperasi, kita berkoordinasi, kita bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum yang ada di Provinsi Banten, dan itu mempercepat. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan notaris-notaris di bawah naungan Kementerian Hukum, dan itu juga membantu mempercepat. Dan kemudian setelah kelembagaan terjadi, masuk ke wilayah operasional, persiapan operasional. Nah, persiapan operasional Bupati dengan Gubernur melalui Dinas Koperasi melakukan pembinaan sehingga bisnis modelnya terbentuk. Karena tidak semua desa di Provinsi Banten ini punya model bisnis yang sama. Iya. Ya, pasti berbeda-beda. Bagaimana menjelaskan itu? Berbedanya karena menyesuaikan potensi daerah masing-masing. Contoh di Lebak itu kan terkenal aren. Ya, tapi tidak semua desa di Lebak itu punya aren. Nah, kemudian tidak mungkin juga seluruh desa itu memproduksi aren sehingga akhirnya nanti tidak akan terjadi keseimbangan. Kemudian ada desa yang potensinya perikanan. Kemudian ada desa yang potensinya hortikultura. Kemudian ada juga desa yang potensinya jasa. Salah satu di Kabupaten Tangerang, di kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang. Pengelolaan sampah dan sebagainya. Maka penting bagi kita untuk selalu intens berkoordinasi dan saling menjaga, saling mensupport sesuai dengan bidang masing-masing. Dan kami merasa tenang saat Jaksa Garda Desa, Jaksa Jaga Desa ini. Alhamdulillah yang terjadi itu adalah pencegahan, upaya pencegahan, sehingga semangat untuk berhasil itu tinggi sekali yang saya rasakan oleh teman-teman di desa. Singkat saja, koperasi berjalan, pertumbuhan ekonomi di desa akan cepat meningkat. Pak Bob, tadi sudah di-mention, ini menarik mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya, memang harus melahirkan atau mengetalaskan produknya sebagai suatu model bisnis tadi, agar kemudian ekosistemnya berjalan gitu. Dalam bayangan saya, one village, one product, misalnya begitu ya. Bagaimana dengan kesiapan Tangerang mengenai itu? Iya, bahwa untuk menyambut operasionalnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, kita harus punya komitmen yang kuat dulu. Dari pemerintah daerah, koordinasi dengan Forkopimda, terus juga ada arahan dari Pak Gubernur, khususnya terkait dengan masalah hukum tadi. Kita sudah korespondensi juga dengan Ibu Kajari. Nah, jadi komitmen kita adalah siap nggak dia untuk mendirikan koperasi sebelum dikukuhkan, Pak? Ya kan, putaran roda perekonomian itu harus dari bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus menerima juga sosialisasi dari kami, dari pemerintah daerah maupun dari Kementerian Koperasi, apa yang harus dilakukan oleh mereka, disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah koperasi mereka sendiri. Contoh tadi sudah disampaikan, kan bisa saja untuk yang 60 koperasi ini diawali, kita kegiatannya ada dua. Yang pertama, dia mengelola sembako untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah gas LPG. Ini dua hal. Tetapi tidak menutup kemungkinan 6 kegiatan lain juga bisa dijalankan oleh dia sesuai potensi yang ada di desa itu. Ada juga kan apotik, ada klinik, ada juga di kita ketahanan pangan memerlukan pupuk atau solar apa, itu juga kan bisa dijalankan oleh koperasi juga. Ya, jadi banyak hal sesuai dengan potensi yang ada di kita, tapi modal dasarnya dia harus berkomitmen.
bahwa kami diberikan kesempatan untuk mendirikan, mengukuhkan koperasi, kami harus memutar roda perekonomian di tingkat desa. Itu yang penting. Kalau disebutkan ini kan nggak sedikit ya Pak, tadi 1.000 lebih ya Pak ya? 1.551. 1.551 koperasi. Gimana cara monitoringnya itu Pak Ziswanto? Betul, memang banyak koperasi desa itu ya. Salah satu upaya kita adalah dengan memanfaatkan aplikasi Jaga Desa. Koperasi-koperasi itu nanti akan ada di dalam aplikasi itu, semua terdata di situ, termasuk bagaimana sumber dananya dari mana dan lain sebagainya. Itu akan terkontrol oleh kita. Di samping itu juga nanti ke depan kita akan jemput bola, kita sosialisasi ke daerah-daerah mana yang kira-kira potensi ada masalahnya. Jadi jaksa masuk desa begitu? Jaksa masuk desa. Kita akan jemput misalnya. Di samping itu juga selain itu juga misalkan ada koperasi atau desa yang memerlukan penjelasan dari kita terkait masalah hukum, silakan aja datang ke kantor kejaksaan terdekat. Kita pada prinsip menyiapkan itu semua dalam rangka pendampingan dan pengawalan supaya tidak ada permasalahan. Dan briefing itu seharusnya nanti juga ke depan kita akan bersama-sama mungkin dengan Pak Gub, nanti bersama-sama kita terjun bersama-sama ke daerah. Karena bicara soal tadi disebutkan Pak Gubernur itu menarik, di semua lini ya bisa saja terjadi potensi penyelewengan. Kan? Nah, tidak hanya bicara di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan perangkat desa, bisa jadi terhadap instansi pengawasannya kan, apalagi dalam hal ini ada kejaksaan di sana. Betul, makanya kita tiap hari kita harus memelototi aplikasi itu. Oke. Termasuk laporan apabila betul. Ada jaksa yang di sana tidak melakukan tugas bagaimana mestinya. Betul, kan nanti akan ketahuan jaksa mana yang aktif, mana yang nggak akan ketahuan di dalam aplikasi itu. Nah, itu bisa dimonitor langsung oleh Pak Jam Intel, sama di Kejaksaan Tinggi oleh Jaksa Tinggi, di Kejaksaan Negeri oleh Kajari. Bisa langsung tuh. Dan sudah siap lapor untuk hal-hal yang sedemikian ya Pak Gubernur, Pak Bupati. Siap lapor dan sangat terbuka itu kan. Sangat terbuka itu. Saya boleh memang eranya kan terbuka. Ya beliau nih. Jadi memang Kabupaten Tangerang salah satu lokus yang menjadi pilot project dari Kejaksaan, ya Kejaksaan Agung dalam hal memulai aplikasi Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa itu komprehensif yang diatur oleh Kejaksaan Agung dan terkoneksi juga dengan Kejaksaan Agung. Jadi bisa langsung dilihat aja, diklik sudah tahu desa ini sudah belum melaksanakan fungsi pengawasannya, desa ini sudah belum melaksanakan kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk pengembangannya. Terus juga ada tanah-tanah desa yang bisa digunakan untuk kepentingan gedung tadi, untuk kepentingan gudang sebagainya. Itu akan terlihat di sana. Pak Gubernur, tadi saya bincang-bincang dengan vendor-vendor UMKM, ada yang binaan dari Pemprov Banten, tentu saja mereka adalah terlembaga sebagai Koperasi Desa Merah Putih ya. Mereka menyampaikan beberapa harapan kaitannya dengan apabila dana itu dikucurkan begitu ya. Harapannya salah satunya adalah mengenai satu, pelaku usaha betul-betul dilibatkan terkait dengan kemana arah kucuran dana itu diimplementasikan. Kira-kira demikian. Supaya kemudian roda ekonominya berputar. Dan yang kedua terkait dengan pemasaran. Dan itu yang masih menjadi problem ketika katakanlah ada produk di satu desa yang menjadi unggulan di sana, yang menjadi lokomotif di sana. Kok iya mereka masih merasa kesulitan untuk mendapatkan bantuan untuk bisa sampai pada pasar yang dituju, begitu Pak? Ya inilah pentingnya koperasi. Jadi kalau tadi itu UMKM itu bergerak sendiri-sendiri, sekarang beberapa jenis usaha bisa bergabung menjadi anggota dari koperasi masing-masing desa. Saat kita menjadi koperasi tentu kekuatan kita lebih kuat. Kabupaten Tangerang ini mallnya banyak, pusat-pusat perbelanjaannya banyak, dan kemudian bupatinya juga care, ya. Dan kemudian juga wakil bupatinya juga punya care yang sama terhadap perkembangan UMKM. Seperti yang kita pakai tadi. Ini salah satu keberpihakan kepada UMKM. Peci yang kita pakai. Dan bukan hanya peci, batik yang beliau pakai. Ya, artinya sebenarnya marketnya udah ada. 3,4 juta warga Tangerang ini adalah marketnya. Nah kemudian tadi saya bilang pusat-pusat perbelanjaan di Kabupaten Tangerang ini khususnya ini banyak sekali. Saya pikir Pak Bupati bisa melakukan pendekatan, approach untuk bisa mendapatkan semacam gerai atau semacam booth
untuk bisa memamerkan. Nah, cuma memang yang sekarang harus dioptimalkan itu adalah produk itu harus ekonomis, produk itu juga dibutuhkan masyarakat, bukan hanya sekedar menampilkan identitas. Jadi memang contoh kayak peci ini kan menampilkan identitas, tapi memang membutuhkan peci. Dan kemudian pas dipakai-pakai ternyata kata Pak Kajati ini bagus juga, ya kan? Jadi tambah ganteng dan sebagainya. Nah, produk-produk UMKM juga mengarah ke sana. Jadi bukan hanya sekedar identitas, tapi juga ada hal-hal yang menjadi dasar orang membeli sesuatu gitu. Nah, kalau bicara tentang pemasaran, tadi saya sudah melihat banyak gerai-gerai UMKM yang ada di sekitar Kabupaten Tangerang ya, di daerah Sumarekon, kemudian Ayon dan sebagainya. Nah, kemudian saya juga lihat juga ada gerainya juga di bandara. Oh, Nah, sudah masuk bandara juga ya, ya Pak? bandara kan ada di Tangerang. Oh, iya. Salah satu bandara ini kan adanya di Tangerang. Nah, kolaborasi ini insya Allah. Yang penting sekarang adalah kita punya satu pemahaman kolektif bahwa Koperasi Merah Putih ini program bersama, bukan program Pak Prabowo lagi. Ya kalau selama ini kan ini program unggulan Pak Prabowo. Sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan, maka ini menjadi visi misi kita bersama. Jadi semua orang punya tanggung jawab, punya tugas untuk menyukseskan ini, baik dari sisi kelembagaan, operasional dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini menarik ya Pak Bupati ya, karena saya menangkap bahwa kalau disebut pasarnya adalah mal-mal, misalnya pusat perbelanjaan, sudah menjadi rahasia umum tanpa pendekatan atau pendampingan dari pemerintah kabupaten, kota, pemerintahan setempat, mereka nggak akan dapat akses ke sana. Betul. Hampir tidak akan mungkin. Betul. Nah, bagaimana membuka channeling itu? Iya, saya sampaikan lagi bahwa pengembangan potensi-potensi lokal yang ada di desa-desa, kecamatan-kecamatan Kabupaten Tangerang ini tumbuh kembangnya sudah bagus. Jumlahnya 61.000 UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang itu sebahagian sudah masuk koperasi. Nah, bagaimana caranya ini bisa bersaing dengan potensi-potensi lain di luar Kabupaten Tangerang supaya mereka juga bisa bisa eksis gitu kan terkait dengan pengelolaan UMKM yang ada di kita. Di kita sudah dirikan rumah pemberdayaan UMKM di Kecamatan Legok. Di situ dipamerkan potensi yang sudah ada di Kabupaten Tangerang. Di situ dilaksanakan sosialisasi kepada UMKM dengan koperasinya. Di situ juga ada pengepakan, pengemasan dan lain sebagainya. Sudah ada di sana. Sudah. Yang kedua, tadi harus ada upaya-upaya dari kita untuk bisa komunikasi dengan pihak-pihak lain. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur. Bandara sudah ada, kita buka stand di sana. Potensi lokal yang disampaikan di sana juga, yang dipamerkan di sana. Dan sudah laku, alhamdulillah, berjalan. Artinya kan ekonomi kerakyatan juga kan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat kita. Terus juga kita komunikasi dengan gerai-gerai yang ada di Kabupaten Tangerang supaya bisa ikut juga memasarkan. Dan ini sudah jalan. Sudah bagus menurut kami, dari 61.000 UMKM yang berkolaborasi dengan koperasi sudah jalan di Kabupaten Tangerang. Tinggal optimalisasi saja nih dari teman-teman ketua Koperasi Desa Merah Putih memanfaatkan potensi yang ada untuk bisa sama-sama dikembangkan. Oke. Pak, nampaknya akan terus berjalan ya Pak ya untuk mengawal Asatcita Pak Prabowo. Oh iya, itu harus berjalan demi penetapannya Desa Koperasi Merah Putih. Dan bukan hanya Koperasi Merah Putih, kami lihat Jaksa Mandiri Pangan, nah itu sudah berjalan juga di sini. Nah, desa kan ada masuk dalam program kami jaga desa. Itu semua masuk di sana, dan tugas kamu untuk mengawal. Termasuk dalam penegakan hukumnya. Termasuk penegakan hukumnya. Itu juga menjadi concern kejaksaan tentu saja Pak ya. Karena bagaimanapun Kan pencegahan juga menjadi bagian dari pencegahan. tentu ketika bicara soal ekosistem bisnis, law enforcement itu menjadi hal terdepan. Kepastian dari hukum itu menjadi hal yang esensial. Betul ya Pak ya? Kita kerja bosan-bosan ada sosialisasi kepada teman-teman yang mungkin butuh pencerahan dan lain sebagainya. Silakan saja berkomunikasi dengan kami. Baik secara langsung melalui kita kan sebar juga nomor-nomor WA semua kasih tel ke desa-desa. Bisa dimanfaatkan. Jadi atau kalau misalkan tidak bisa hadir dari kejaksaan, bisa mengundang kita juga ke desa-desa. Untuk membantu bagian dari bagian tugas dari kami. Oke. Terakhir Pak Gub, apa yang disampaikan Pak dengan setahun Pak Prabowo
menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik ini? Baik, siap alhamdulillah. Menjelang 1 tahun, saya jujur mengerti bahwa apa yang dicanangkan secara perlahan sudah terlihat. Bahwa kemudian 1 tahun bukanlah waktu yang lama, waktu yang sangat cepat. Bahkan saya semangatnya bekerja, semua pihak lupa kalau kita udah mau masuk 1 tahun. Begitu juga kami kepala daerah udah masuk ke bulan ke-9. Bulan ke-9 kami menjalankan roda pemerintahan, banyak peluang, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi semuanya adalah bagaimana masyarakat bisa mendukung semua rencana-rencana baik ini bisa berjalan dengan maksimal. Pak Bupati, terakhir. Ya, singkat saja. Koperasi berjalan, pertumbuhan ekonomi di desa akan cepat meningkat. Terima kasih. Luar biasa. Pak Siswanto. Baik, intinya Kejaksaan siap untuk melakukan penegakan hukum dengan cara pencegahan lebih diutamakan. Luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Siswanto, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Gubernur yang sudah berbincang bersama dengan kita. Tentu saja upaya untuk memastikan ya Indonesia adil dan makmur lewat program Asa Cita Pak Prabowo harus terus didukung karena bagaimanapun tidak slogan secara kelembagaan, tapi bagaimanapun ini adalah cita-cita bersama, betul ya Pak ya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Sampai jumpa.